saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan bacakan hadis-hadis tentang karunia Allah ya. Ini kita bacakan karena kebanyakan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Namun qadarullah kita membahas tentang mengharap karunia Allah. Oleh karena itu saya bacakan saja ya hadis-hadisnya yang berkaitan dengan mengharap karunia Allah. Hadis yang pertama, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yudnal mu'minu yaumal qiyamati min rabbih hatta yad'a kanafahu alaihi fayuqarriruhu bidunubihi fayaqulu ata'rifu dhanba kadza ata'rifu dhanba kadza fayaqulu rabbi a'rif qala fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum fayu'ta sahifata hasanatih muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat seorang mukmin didekatkan kepada Tuhannya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepadanya dan menetapkan dosa-dosanya seraya berfirman, tahukah dosamu yang ini, wahai hambaku, kata Allah ya, tahukah dosamu yang ini? Ditanya lagi dianya, tahukah dosamu yang ini? Kemudian si hamba menjawab, wahai Tuhanku, aku mengakuinya. Semua itu adalah dosa-dosaku, kata si hamba. Lalu kemudian Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku telah menutupinya di dunia dan hari ini aku mengampuninya. Allah mengampuni dosa-dosa kita, saudaraku. Selanjutnya dia diberikan buku catatan amal kebaikannya. Ya Allah. Ini pernah kita bahas ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, maka silakan ya dibuka saja atau ditonton video sebelumnya itu. Kita lanjutkan hadis yang kedua. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna rajulan asaba man imra'atin qiblatan فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى وأقم الصلاة طرف طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. Kita ulang ya. وأقم الصلاة طرفي النهار. Kita ulang. فأنزل الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل ألي هذا يا رسول الله قال لجميع أمتي كلهم متفق عليه. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seorang laki-laki yang telah mencium seorang perempuan. Kemudian dia menghadap Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan menceritakannya. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang maksudnya ya, pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu akan menghapuskan dosa atau perbuatan-perbuatan yang buruk. Makanya kita manfaatkan ya bulan Ramadan ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan, perbanyak amal soleh, supaya keburukan-keburukan kita ditutup oleh kebaikan-kebaikan kita. Kita lanjutkan. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala jaa'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah asabtu haddan faqimhu alayya wa hadaratis salata fa shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma qada as-salata qala ya Rasulullah inni asabtu haddan فأقم في كتاب الله قال هل حضرت معنا الصلاة قال نعم قال قد غفر لك kata Nabi. Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, aku telah melanggar hukum
dosa yang mengharuskan hukuman had. Maka hukumlah aku, katanya. Kemudian tiba waktu sholat, lalu ia sholat berjamaah bersama Nabi. Setelah sholat, dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah melanggar hukum, ya, telah berbuat dosa ya yang mengharuskan hukum had. Maka hukumlah aku sesuai dalam kitabullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kamu tadi sholat bersama kami? Dia menjawab, iya, katanya. Beliau bersabda, Allah telah mengampunimu. Maka jangan sekali-kali tinggalkan sholat. Sholat bagaimanapun keadaan kita, sholat. Dalam perjalanan di jamak, ya. Lagi sakit jamak, perjalanan jauh di kosor. Tidak ada alasan untuk tidak sholat. Kita lanjutkan. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda 'anil 'abdi ay ya'kula aklah fayahmaduhu 'alaiha aw yashraba syarbah fayahmaduhu 'alaiha. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah sangat senang kepada hamba yang jika makan sesuatu maka dia memujinya atas karunia ini, atau minum sesuatu maka dia memujinya atas karunia ini. Ya, luar biasa, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang berdosa pada siang hari. Sebaliknya, dan membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang berdosa pada malam hari sampai matahari terbit dari barat. Artinya sampai hari kiamat. Tetap Allah akan mengampuni dosa seseorang selagi orang itu mau bertaubat. Selagi orang tersebut tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka pintu taubat terbuka lebar-lebar bagi orang yang mau bertaubat, bagi orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya hadis-hadis yang berkaitan dengan mengharap karunia Allah. Oleh karena saudaraku yang Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya sampaikan, saya katakan ya, saya ulangi lagi, jangan pernah berputus asa untuk mengharap rahmat, mengharap karunia Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa kita, tetap Allah akan ampuni dosa kita. Selagi catatannya ya, kita mau bertobat, kita sesali perbuatan kita tersebut dan tidak menyekutukan Allah dalam keadaan meninggal kita itu, tidak menyekutukannya, maka kita akan masuk surga